Oke, pembuka kali ini dibawa oleh saya Kristo. Kali ini saya akan bahas beberapa pengalaman horor dari beberapa responden kami. Kali ini saya akan ditemani oleh teman saya Josh. Oke, kali ini kita udah memilih cerita dari responden yang bernama Bang Jaka yang menceritakan pengalamannya bersama teman-temannya saat liburan ke Gunung Hau. Halo, nama aku Jaka. Waktu itu aku berangkat bareng 4 temanku Cindy, Andi, Max, dan Erika. Sebenarnya ini cuma rencana liburan biasa, bukan ekspedisi serius. Tapi dari awal yang paling semangat jelas Andi, karena dia yang pertama ngajakin dan sudah lama pengen ke sana. Perjalanan awal terasa menyenangkan. Kami naik dengan santai, sering berhenti buat istirahat, bercanda, dan tentu saja foto-foto. Gak ada yang terasa aneh sama sekali. Bahkan suasananya ramai karena kami terus ngobrol sepanjang jalan. Sampai akhirnya hari mulai gelap dan kami memutuskan berhenti untuk bangun tenda. Udara mulai dingin khas pegunungan, tapi semuanya masih terasa normal. Kami sempat ngobrol ringan di tenda sebelum akhirnya satu persatu tidur. Aku gak tahu jam berapa tepatnya, tapi aku kebangun karena suara langkah kaki di luar tenda. Suaranya jelas seperti ada orang jalan pelan di tanah. Awalnya aku pikir itu pendaki lain yang lewat, tapi lama-lama terasa aneh karena suara itu tidak menjauh. Justru kayak berputar mengelilingi tenda kami. Aku langsung diam, menahan napas, berusaha mendengar lebih jelas. Langkah itu berhenti tepat di depan tenda. Sunyi banget sampai telingaku berdenging. Beberapa detik kemudian suara itu berjalan lagi pelan dan stabil kayak orang yang gak terburu-buru. Aku akhirnya bangunin Andi pelan-pelan. Dia langsung sadar, mungkin karena dia juga dengar. Kami hanya saling menatap tanpa bicara. Gak lama kemudian Cindy dan Max ikut terbangun karena kami mulai gelisah. Erika juga bangun setelah kami berbisik. Sekarang kami semua sadar, semua mendengar hal yang sama. Langkah kaki itu masih berputar di luar. Max sempat membuka sedikit resleting tenda. Kami semua tahan napas berharap ngelihat seseorang, tapi di luar kosong, gelap dingin dan gak ada siapa-siapa. Akhirnya gak ada yang berani keluar. Kami hanya duduk berdekatan nunggu sampai suara itu hilang sendiri. Anehnya menjelang subuh suara itu berhenti seolah gak pernah ada sejak awal. Paginya suasana berubah jadi canggung. Kami mencoba berpikir rasional, mungkin itu hewan atau pendaki lain, atau mungkin cuma perasaan karena lelah. Tapi gak ada yang yakin. Kami melanjutkan perjalanan turun dengan suasana diam. Semua terasa semakin aneh ketika kami sampai di base camp. Kami beristirahat sebentar lalu berbincang dengan penjaga di sana. Dia tanya berapa jumlah kami. Andi langsung jawab 5 orang. Tapi penjaga itu kelihatan ragu lalu bilang bahwa semalam dia lihat kami berenam dengan 1 orang berjalan di belakang agak tertinggal. Kami langsung saling bertatapan, gak ada yang berbicara, tetapi semua memikirkan hal yang sama. Karena penasaran kami membuka foto-foto yang sempat kami ambil saat naik. Awalnya kelihatan normal, tapi di salah satu foto terakhir sebelum kami mendirikan tenda ada sesuatu yang membuat kami semua terdiam. Di belakang kami ada sosok samar, gak jelas wajahnya tetapi bentuknya kayak orang berdiri menghadap ke arah kami. Yang paling aneh, gak ada satupun dari kami yang merasa pernah melihatnya sebelumnya. Oke, jadi kan kita udah dengerin ceritanya Bang Jaka sama teman-temannya. Menurut lu gimana, Josh? Oh, yang soal angkat kaki muterin tenda itu. Iya sih, agak merinding. Tapi menurut gua masih bisa dijelasin. Masa? Tapi kan itu katanya jelas banget suaranya, kayak orang jalan pelan ngelilingin tenda mereka gitu. Justru itu, di gunung suara kecil itu bisa kedengeran sampai gede banget. Apalagi pas malam hari. Jadi hewan, musang atau kejang kecil juga angkanya itu ritmis. Tapi kan mereka bilang suaranya kayak muter gitu, kayak sengaja ngelilingin tenda. Kalau ada bawa makanan, hewan juga bisa muter-muter nyari sumbernya dari dalam tenda. Apalagi pas lagi tegang, rasanya jadi kayak dikelilingi gitu. Terus pas dibuka nggak ada apa-apa, itu jelasinnya gimana? Bisa aja hewannya udah diem atau udah kabur, atau malah posisinya itu nggak kelihatan karena gelap. Mata kita kan terbatas banget di kondisi minim cahaya. Oke, itu sih masuk akal. Tapi yang penjaga base camp bilang mereka berenam itu gimana? Itu juga bisa salah lihat dari jauh. Apalagi kalau ada yang jalan agak terpisah. Bisa kelihatan kayak nambah 1 orang. Bayangan atau tas gede itu juga bisa ngecoh. Terus soal foto yang ada sosok di belakang itu gimana jelasinnya? Nah, itu klasik. Efek kamera di cahaya itu rendah. Jadi sering bikin bayangan atau noise itu kebaca kayak bentuk orang. Jadi otak kita otomatis nyari pola yang familiar. Jadi menurut lu semuanya kebetulan doang? Bukan kebetulan sih, tapi kayak kombinasi aja. Jadi capek, dingin, gelap, terus 1 orang panik. Jadi yang lain tuh ikut ke bawah. Persepsi jadi kesip semua.
Iya sih, kalau dipikir-pikir, mereka juga lagi di kondisi nggak ideal. Habis naik turun gunung pasti capek. Nah itu, di situasi kayak gitu, hal yang sebenarnya biasa aja bisa kerasa aneh banget. Makanya pengalaman mereka tetap valid, tapi belum tentu artinya ada sesuatu yang nggak bisa dijelasin. Oke, sekarang jadi lebih masuk akal sih. Tapi jujur aja ya, kalau gue di posisi mereka kayak tetap bakal takut deh. Sama, gue juga mau selogis apapun, kalau udah tengah malam gitu di gunung dan dengar suara aneh, pasti reaksi pertama kita tuh bukan mikir ilmiah. Oke, jadi itu cerita-cerita yang udah kita bahas. Disclaimer, di sini kita nggak bermaksud buat menyangkal ataupun bilang cerita ini palsu. Kita cuma ngasih opini pribadi kita secara logis. Sekian dari video kami, terima kasih.